PT Kompas Digital Internasional itu mau berinvestasi bikin platform digital sendiri. Udah mulai ya? Selamat sore teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi sama saya Om Tri. Seperti biasa, kita akan sharing-sharing soal digital marketing, soal dunia per SMK-an, dan mungkin sedikit soal PT Kompas. Ya, channel ini fokusnya ketiga itu ya, nggak ada topik yang lain. Oke. Saya saat ini lagi ada di kantornya PT Kompas Digital Internasional di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, provinsinya Jawa Tengah. Ini kalau teman-teman lihat sepi, ya karena memang sekarang udah sore, sudah jam 4:30 sore, teman-teman staf Kompas sudah pada pulang. Jadi kalau jam kantor di PT Kompas Digital Internasional officially sampai jam 4 sore. Tapi banyak kemudian kadang teman-teman suka lembur yang bagian konten ya, lagi tanggung sampai malam, sampai tengah malam, atau yang CS juga tanggung gitu. Kalau misalnya yang bagian customer service biasanya HP-nya dibawa pulang, terus mereka meneruskan tanya jawabnya di rumah. Terserah mereka lah, udah tahu job desk-nya, sudah ada KPI-nya. Saya kasih kesempatan teman-teman staff untuk sesuai berkreasi sesuai dengan gayanya mereka, yang penting outputnya tercapai gitu ya. Oke, sore ini saya akan cerita soal satu topik yang kayaknya bakal seru buat kita diskusi, yaitu alasan kenapa PT Kompas Digital Internasional itu mau berinvestasi bikin platform digital sendiri. Seru ya. Oke. Jadi teman-teman, saat ini memang PT Kompas Digital Internasional sedang punya proyek yang sangat ambisius, gitu. Yaitu kita sedang kembangkan dua platform besar. Yang pertama adalah LMS, Learning Management System. Learning Management System itu platform pembelajaran digital marketing secara online. Yang kedua disebut sebagai ERP, Enterprise Resource Planning, atau kalau bahasa Indonesianya perencanaan sumber daya perusahaan. Ini adalah proyek besar, proyek ambisius dari kami PT Kompas Digital Internasional. Dan kemudian saya sebagai direktur operasional diberi mandat, diberi wewenang untuk mensupervisi proyek-proyek besar itu. Oke, kita bahas satu-satu ya. Om Tri, ngapain sih Kompas bikin platform sendiri? Gitu. Itu kan mahal. Memang biaya pengembangan kedua platform ini setidaknya buat PT Kompas ini cukup besar, menyedot duit lumayan. Jadi it takes lot of money, it takes lot of energy, lot of resources. Tapi ini harus dilakukan. Ini wajib dilakukan. Kenapa? Karena kami di PT Kompas Digital Internasional, ya setidaknya manajemen saya, kemudian Pak Cahyo Edi Widyatmoko sama Mbak Uci, kami bertiga memang tipe orang yang ambisius. Kami berpikirnya tidak 1-2 langkah ke depan, tapi mungkin 7, 8, 9 langkah ke depan. Jadi kita sudah antisipasi, membaca terus tren digital marketing seperti apa, tren kedepannya kayak gimana. Kita baca, kita analisis, dan kita langsung bikin rencana pengembangan. Gitu. Jadi kami di PT Kompas sudah punya rencana pengembangan sampai 5 tahun ke depan mau ngapain tuh udah jelas, sudah clear. Gitu. Kami bukan tipe orang yang menjalani hidup hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun tanpa rencana. Enggak, itu bukan gaya kami. Gayanya PT Kompas adalah kita sudah punya rencana strategis sampai 5 tahun ke depan itu sudah clear. Kenapa? Karena
PT Kombas Digital Internasional kami adalah orang-orang yang visioner, yang melihat jauh ke depan. Makanya kemudian salah satunya adalah kita melihat bahwa mempunyai platform sendiri itu sesuatu yang sangat strategis dan itu harus dilakukan. Gitu. Nah, ada 2 platform besar yang sekarang sedang dikembangkan. Yang pertama adalah LMS, Learning Management System. Itu platform pembelajaran digital marketing. Ya simpelnya sama kayak Ruang Guru. Teman-teman tahu Ruang Guru? Nah, Kombas bikin yang seperti itu. Gitu. Cuman pengennya, idealnya itu lebih baik dari Ruang Guru. Lebih baik dari Google Classroom. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kami juga sedang mengembangkan yang namanya ERP, Enterprise Resource Planning, atau bahasa Indonesianya adalah perencanaan sumber daya perusahaan. Itu juga sedang kami kembangkan saat ini. Itu proyek ambisiusnya, proyek besarnya PT Kombas Digital Internasional. Gitu. Oke, saya cerita sedikit ya. Apa itu LMS? LMS adalah Learning Management System. Tadi sudah saya ceritakan, itu adalah satu platform pembelajaran digital marketing secara daring. Gitu. PT Kombas sudah mengembangkan LMS ini sejak mungkin akhir tahun 2019. Jadi pertengahan 2019 itu kita sudah mulai sepik-sepik, ngobrol-ngobrol, bikin rencana. Kemudian di akhir mungkin bulan November kalau nggak salah ya, Oktober November 2019 itu proyek mulai jalan. Di awal 2019 itu kami masih pakai WordPress. WordPress kita tambahin plugin. Simple. Gitu. Nah, rencananya itu platform itu akan kami launching pertengahan 2020. Jadi bulan Agustus 2020 saya ingat betul itu rencana akan di launching karena kita masih develop ya. Nah, ndelalah ternyata di awal 2020 pandemi menyerang. Jadi akhirnya pembuatan pengerjaan platform itu kita percepat karena per Januari kalau nggak salah Januari saya ingat betul Januari itu sudah mulai diberlakukan pembelajaran secara online. Saya ingat betul per 1 Januari itu kita dapat sekitar 105 siswa PKL dari SMK Negeri 1 Banyumas. Itu pengguna pertamanya LMS Akademi Kombas. Gitu. Jadi begitu belum selesai 100% udah langsung dihajar. Kita pakai buat PKL online pertama 105 siswa. Itu seru. Kenapa? Karena namanya platform edisi pertama itu luar biasa serunya. Gitu. Kenapa? Karena memang belum sempurna. Namanya platform edisi pertama pasti jauh dari sempurna. Tapi dari situ kita tahu kekurangan kelebihannya seperti apa. Kemudian di pertengahan 2020 itu kami kembangkan versi keduanya. Masih pakai WordPress. Tapi kemudian ada modifikasi, plugin-nya sudah kita create sendiri. Itu 2020 pertengahan. Alhamdulillah versi kedua, versi beta itu berjalan dengan lancar. Yang pakai sudah banyak. Di tahun 2021 itu ada hampir sekitar 600 siswa yang masuk ke platform kami. Jadi dari asalnya cuma 100 sekian langsung naik drastis jadi 600. Nah, di situ juga kami mulai merasa banyak kekurangan lagi. Namanya juga pakai WordPress ya. Akhirnya di versi ketiga kami kembangkan sendiri. Jadi di versi ketiga ini memang pure kami bikin sendiri, coding sendiri, pakai Udo, bahasa pemrogramannya tuh Python. Jadi saya juga akhirnya dipaksa untuk belajar coding nih, kodang coding memang memusingkan, tapi karena ini adalah masa depan perusahaan,
Jadi mau nggak mau kami di manajemen, saya, Uci, Pak Cahyo juga harus belajar juga. Minimal paham logikanya. Teknisnya sih serahkan ke staff. Gitu. Alhamdulillah kita sudah punya staff programmer sendiri, jadi punya konsultan juga. Jadi kemudian mereka yang secara intens garap LMS-nya. Nah, LMS Kombas kayak gimana sih Om Tri? Nah, ini yang seru. LMS Kombas merupakan bentuk digitalisasi semua proses pembelajaran di Kombas. Ini paket super lengkap. Lebih lengkap dari Google Classroom saya bilang. Kenapa? Karena betul-betul lengkap. Jadi mulai dari pertama siswa, pendaftaran siswa itu sudah serba digital. Kemudian pembayarannya karena ini adalah nanti akan dikembangkan jadi platform berbayar gitu. Jadi pembayarannya juga sudah online, sedang dikembangkan ke arah sana. Ketiga ada presensinya, absensi itu sudah ada. Kemudian nanti setelah masuk ada course-nya. Kemudian ada course juga lengkap dengan 153 tutorial. Nah, ini yang paling keren dari Kombas. Kenapa? LMS kami sudah dilengkapi oleh tutorial digital marketing yang betul-betul original asli bikinannya Kombas sendiri. Gitu. Dan memang kami pakai, jadi tim mentornya Kombas itu ya pakai tutorial itu. Gitu. Kenapa saya pikir percuma kita bikin tutorial kalau nggak ada percuma kita bikin LMS kalau nggak ada tutorialnya. Itu kayak misalnya kita beli rumah masih kosong, nggak ada isinya, percuma. Jadi LMS-nya sudah lengkap dengan 150 tutorial. Itu juga tutorial bentuknya ada yang berupa dokumen, PDF dan PowerPoint, ada juga bentuknya video. Nah, video juga orientasinya sudah versi mobile. Itu kerennya. Itu yang tidak ada di Google Classroom atau di platform LMS yang lain. Gitu. Terus berikutnya apalagi Om Tri? Kita juga sudah lengkap dengan assignment, penugasan harian. Jadi setelah ada materi, itu ada penugasan harian PR untuk siswa. Nanti penilaian oleh mentor juga ada sampai terakhir keluar sertifikat. Itu versi lengkap LMS-nya PT Kombas Digital Internasional. Gitu. Saat ini LMS ini masih terus dikembangkan dan mohon maaf buat teman-teman, mungkin LMS ini masih kami pakai buat internal dulu. Nantilah kalau misalnya sudah ada kalau saya sudah mood mungkin akan saya kasih kesempatan teman-teman untuk coba pakai. Tapi sekarang belum mood, jadi memang pakai untuk internal dulu aja. Oke, itu yang disebut LMS, sudah banyak yang pakai. Sekarang sudah versi ketiga, kami mau masuk ke versi keempat. Tadi LMS-nya, kalau versi ke-1 dan kedua itu masih basisnya WordPress, CMS. Terus di versi yang ketiga ini sudah full coding pakai Python. Nah, ini kita sudah akan masuk versi keempat. Itu platform pertama. Kenapa Kombas mengembangkan itu ya karena jumlah orang yang belajar digital marketing di Kombas itu sudah sangat banyak, sudah ratusan. Jumlah SMK yang MOU dengan Kombas itu juga sudah ada 12 kelas industri yang sekarang kita handle. Paling jauh itu SMK Negeri 1 Metro Lampung. Itu kalau kita nggak pakai platform, stres tuh semua tuh. Siswanya stres, gurunya stres, mentornya juga stres. Gimana cara ngajarnya? Jadi Kombas itu posisinya kantor pusatnya ada di Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Tapi kita punya kelas industrinya, ada yang di Boyolali, ada yang di Slawi, ada yang di Klaten, ada paling jauh itu Metro Lampung. Mau nggak mau kita harus ngembangin itu. Itu satu. Yang kedua, ini yang keren. Yang paling keren ini sebenarnya yang kedua ini. Kalau LMS biasa lah ya. Yang kedua adalah kita sekarang sedang mengembangkan yang namanya ERP, gitu, Enterprise Resource Planning.
alias perencanaan sumber daya perusahaan. ERP itu apa, Om Tri? ERP itu adalah bentuk digitalisasi perusahaan. Jadi semua aktivitas perusahaan dari hulu sampai hilir itu terdigitalisasi. Ini ambisi besarnya Kombas. Lebih besar daripada tadi yang LMS. Kenapa? Simple kalau saya. Namanya perusahaan kami namanya Kombas Digital. Berarti segala aktivitas perusahaan itu harus bisa didigitalisasi. Kalau misalnya masih manual ya namanya Kombas manual, bukan Kombas Digital Internasional, nanti Kombas Manual Internasional, kan nggak keren. Makanya saya harus konsisten. Kombas Digital Internasional namanya digital, berarti seluruh aktivitas perusahaan itu harus harus terdigitalisasi. Mulai dari apa, Om Tri? Semuanya lengkap. Mulai dari urusan HRD, gitu. Jadi staff presensi staff, kemudian nanti pengembangan SDM, pelatihan untuk sumber dayanya, kemudian LMS-nya sendiri. Jadi LMS itu LMS itu hanya satu bagian kecil dari ERP. Jadi kalau teman-teman merasa LMS-nya Kombas sudah keren, kalian harus lihat ERP-nya, itu jauh lebih keren lagi. Kenapa? Karena di LMS itu hanya satu bagian kecil saja dari ERP. Isinya ERP itu banyak banget. Itu integrated semuanya. Jadi mulai dari tadi ya, urusan HRD masuk ke situ, LMS masuk ke situ. Kemudian stok barang, kargo dan packaging itu masuk ke situ. Urusan customer service, berarti database konsumen, database supplier, database produk itu masuk ke situ semuanya, gitu. Database perusahaan, pengelolaan emailnya ada berapa, passwordnya apa, email itu sudah dipakai untuk bikin akun apa saja, ada di situ. Integrated juga dengan accounting, keuangan. Jadi semua proses perusahaan itu sudah ada di ERP. Ini yang mahal, tapi keren. Kenapa? Karena data masa depan perusahaan kita itu ada di situ. Kalau teman-teman pengen scaling up, itu kita harus masuk ke sana. Gitu. Jangan mimpi kita bisa scaling up kalau teman-teman masih melakukan segala sesuatu dengan manual. Gitu. Kenapa? Saya ngerasa terus terang, jujur aja, saya ngerasa seberapa kuat sih saya bisa kerja, seberapa lama sih saya bisa kerja. Saya sekarang umur 47 tahun. Gitu. Saya pengennya umur 60 udah pensiun. Makanya kemudian perusahaan PT Kombas itu kan perusahaan punya saya nih, punya saya dan beberapa teman, bukan punya saya doang. Makanya PT Kombas Digital Internasional itu perlu segera didigitalisasi supaya supaya nanti saya punya lebih banyak waktu untuk ngurusin yang lainnya, gitu. Nah, kalau ERP ini udah jadi, itu Kombas bakal tambah keren. Kenapa? Karena semua aktivitas perusahaan sudah terdigitalisasi, semuanya sudah terukur, terpantau betul, dan asiknya lagi ini bisa dijual. Gitu. Kenapa? Karena terus terang sudah banyak beberapa teman yang pengen beli franchise-nya Kombas. Kombas, saya siap nih bikin franchise-nya Kombas di luar Jawa. Tinggal Kombas bayar berapa nih, duit sudah ready. Nah, kalau sekarang terus terang saya belum berani, tapi kalau sudah ERP-nya udah jadi, itu keren. Gitu ya teman-teman ya. Nah, itu sedikit alasan kenapa kok kemudian PT Kombas Digital Internasional mau berinvestasi besar. Ini adalah investasi mahal, ambisi kami besar, karena ini memang masa depan. Kami melihat masa depan perusahaan itu ada di situ, gitu. Jadi jangan kaget kalau misalnya Kombas tiba-tiba bikin terobosan segala macam, karena memang kami ambisius. Kami adalah sekumpulan orang-orang ambisius yang melihat itu tidak hanya 2-3 langkah ke depan, tapi mungkin 7, 8, 9 langkah ke depan.
Oke, itu saja teman-teman. Sedikit informasi dari saya. Semoga nggak bikin pusing ya. Oke, selamat sore, sampai ketemu lagi di lain waktu. Kalau teman-teman merasa postingan, kalau ada pertanyaan, pertama ya, kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan komentar di bawah atau WA saya, PM saya, DM saya langsung. Silahkan kalau misalnya merasa postingan ini berguna, silahkan di subscribe channelnya, kemudian di like, di share ke teman-teman yang lain supaya lebih banyak lagi yang dapat manfaat. Oke, itu aja teman-teman. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.